Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan video kali ini kita akan membacakan soal P3K kompetensi teknis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Ini termasuk dalam kompetensi teknis. Silakan Bapak Ibu melihat video yang lain, baik berupa kompetensi teknis juga kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancara berbasis komputer. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat predikat lulus P3K tahun 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu bagikan soal-soal yang ada di channel ini kepada grup-grup di WA. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kiranya bagi kita sendiri dan juga bagi seluruh penyuluh Indonesia umumnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Perseteruan atau dan benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional disebut A. Konflik sosial, B. Konflik ekonomi, C. Konflik budaya, D. Konflik masyarakat. Perseteruan, benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat, maka namanya adalah konflik sosial. Soal yang kedua. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini adalah A. Peleraian konflik, B. Penyelesaian konflik, C. Penanggulangan konflik, D. Pencegahan konflik. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini adalah mana yang Bapak Ibu pilih? Silakan Bapak Ibu pilih salah satu. Oke, sudah, kita lihat jawaban yang tepat adalah D. Pencegahan konflik. Oke, mana tepat? Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa dijawab semuanya. Soal yang ketiga. Serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi keperluan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda disebut A. Penangguhan konflik, B. Penghentian konflik, C. Penanganan konflik, D. Penguasaan konflik. Serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda adalah jawaban yang tepat adalah B. Penghentian konflik. Mengakhiri kekerasan, penghentian. Soal yang keempat. Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi adalah A. Hubungan pasca konflik, B. Persatuan pasca konflik, C. Persaingan pasca konflik, D. Pemulihan pasca konflik. Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat, maka namanya adalah D. Pemulihan pasca konflik.
Soal yang kelima, orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja dan kehidupan kegiatan hidup lainnya adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri atau meninggalkan tempat tinggalnya. Namanya adalah A. Pelarian, B. Penyelamatan, C. Pekerja, D. Pengungsi. Maka jawaban yang tepat adalah D. Pengungsi. Soal yang keenam, suatu kasus yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang terhadap konflik yang terjadi di daerah kabupaten kota, provinsi atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa adalah A. Status keadaan konflik, B. Status keadaan genting, C. Status keadaan gawat, D. Status keadaan darurat. Status keadaan konflik, status keadaan genting, C. Status keadaan gawat, D. Status keadaan darurat. Maka jawaban yang tepat adalah status keadaan konflik A. Suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi di daerah. Soal nomor 7. Lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan dan ekonomi yang dihormati, diakui dan ditaati oleh masyarakat adalah A. Peranata sosial, B. Peranata budaya, C. Peranata ekonomi, D. Peranata adat. Lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat adalah peranata apa? Silakan dipilih salah satu. Mudah-mudahan sukses semuanya. Jawaban yang tepat adalah A. Peranata sosial. Soal ke-8. Penanganan konflik mencerminkan asas kecuali A. Kemanusiaan, B. Hak asasi manusia, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Keresidenan. Penanganan konflik mencerminkan asas yaitu kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan. Ini penanganan konflik kecuali adalah E. Keresidenan. Soal nomor 9. Penanganan konflik bertujuan kecuali A. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera, B. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, C. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, D. Memelihara keberlangsungan fungsi konflik, E. Melindungi jiwa, harta benda serta sarana dan prasarana umum. Penanganan konflik bertujuan kecuali, ingat, setiap soal yang mengandung kata kecuali, maka yang bukan dari penanganan konflik adalah mana yang Bapak Ibu pilih? Oke, kita lihat jawaban yang tepat adalah D. Memelihara keberlangsungan fungsi konflik. Ini bukan dari penanganan konflik. Soal nomor 10. Ruang lingkup penanganan konflik meliputi kecuali A. Pencegahan konflik, D. Penghentian konflik, C. Pelaksanaan konflik, D. Pemulihan pasca konflik. Ruang lingkup penanganan konflik meliputi A. Pencegahan konflik, B. Penghentian konflik, C. Pelaksanaan konflik, D. Pemulihan pasca konflik. Silakan Bapak Ibu pilih. Oke, sudah. Kita lihat pelaksanaan konflik. Jawabannya adalah C. Soal nomor 11. Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya kecuali
A. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat. B. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. C. Meredam potensi konflik. D. Membangun sistem konflik dini. Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya kecuali A. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat. B. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. C. Meredam potensi konflik. D. Membangun sistem konflik dini. Mana jawaban yang dipilih? Jawaban yang tepat adalah D. Membangun sistem konflik dini. Ini yang bukan pencegahan konflik. Soal ke-12. Penghentian konflik dilakukan melalui kecuali A. Kekerasan fisik. D. Penetapan status keadaan konflik. C. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban. D. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Penghentian konflik dilakukan melalui kecuali yaitu A. Kekerasan fisik. Soal ke-13. Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas kecuali A. Skala kabupaten, B. Skala provinsi, C. Skala nasional, D. Skala kecamatan. Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada pasal 14 terdiri atas yang kecualinya adalah D. Skala kecamatan. Soal nomor 14. Dalam status keadaan konflik skala provinsi, gubernur dapat melakukan kecuali A. Pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu. B. Pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu. C. Penempatan orang di luar kawasan konflik untuk sementara waktu. D. Penetapan kawasan konflik. Dalam status keadaan konflik skala provinsi, gubernur dapat melakukan kecuali jawabannya adalah D. Penetapan kawasan konflik. Soal ke-15. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kecuali A. Penyelamatan, evakuasi, identitas korban konflik secara cepat dan tepat. B. Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik. C. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus. D. Perlindungan terhadap kelompok rentan. E. Tempat yang rawan konflik. Tindakan darurat penyelamatan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kecuali adalah E. Tempat yang rawan konflik. Wallahu a'lam bishawab. Di mana ada kesalahan kami mohon maaf. Silakan Bapak Ibu like, share dan komen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga seluruh yang akan mengikuti tes seleksi P3K. InsyaAllah semuanya lulus. Mudah-mudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.